Ya, kalau udah fix ya host dan moderator ya saya rasa langsung aja lah. Silakanlah kita masuk ke intinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh peserta daring berbasis Webex. Senang berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian dalam pembelajaran daring berbasis Webex Meet pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Mengawali segala sesuatunya, ada jadi bertindak sebagai presenter adalah Bapak Herbert Manalu. Beliau merupakan guru di SMA Negeri 1 Pangkatan. Kemudian sebagai moderator pada sesi ini adalah rekan saya, Mawaddah Raudatul Jannah, siswa SMA Negeri 1 Pangkatan, kelas 10 NIA 1. Dan saya sendiri sebagai host adalah Evi Kalase, kelas 10 NIA 1 dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta daring pada sesi ini. Pertama, peserta daring dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon mute sekarang. Terima kasih. 2. Peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilakan bertanya. 4. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Kelima, hal terakhir yang juga penting adalah peserta, moderator, pemateri, dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share di kolom chat. Oke, kepada moderator Mawaddah Raudatul Jannah, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Mawaddah Raudatul Jannah. Sebagai pendamping dari presenter kita yaitu Bapak Herbert C.B. Manalu sebagai guru di SMA Negeri 1 Pangkatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini nanti akan di-share di chat room. Kemudian, waktu yang diberikan untuk bertanya, satu orang itu maksimal 2 menit. Kemudian, bagi siswa yang melakukan atau membuat kegaduhan, saya berhak untuk mengatakan kepada host untuk mengeluarkan peserta tersebut. Setelah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan, saya akan menyerahkan kepada presenter untuk menyampaikan materinya yaitu Bapak Herbert C.B. Manalu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada moderator dan juga terima kasih kepada host dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah meringankan waktunya untuk hadir bersama-sama di ruang daring melalui aplikasi Webex Meet. Ya, semoga nanti dari kegiatan daring ini banyak hal yang bermanfaat yang bisa Anda ambil. Ya, tentunya saja yang berhubungan dengan pembelajaran kalian. Walaupun kita masih dalam suasana karantina, bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk tidak belajar ya. Tidak santai gitu ya, tapi kita harus tetap fokuskan kepada tujuan kita untuk menggapai masa depan. Baik, tadi di sini sudah disampaikan oleh host ya, dan juga sudah ditegaskan oleh moderator tentang aturan dalam kegiatan daring. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya juga saya tampilkan di layar. Kira-kira host dan moderator bagaimana tampilan share screen saya? Bisa dilihat ini? Bisa kelihatan? Pak. Oke, bagus. Ya, jadi ini sedikit ada tambahan khusus untuk kuis. Itu nanti akan kita adakan setelah materi ini selesai dan sesi tanya jawab juga sudah selesai ya.
Nanti akan kita mulai ikuti kegiatan kuis ini. Tentu saja materi kuisnya berhubungan dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Makanya adik-adik sekalian agar fokus ya, jangan ada yang menghayal. Boleh sambil ngemil, nggak apa-apa. Saya pun sambil ngemil ini, santai aja ya. Oke, baik. Materi yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini, di sini kita akan bahas tentang stoikiometri reaksi ya, stoikiometri reaksi. Jadi materi stoikiometri reaksi ini sebenarnya ada sekalian, ini selalu menjadi langganan ya, langganan di ujian nasional ya, UNBK, dan juga materi stoikiometri reaksi ini juga menjadi langganan saat kamu nanti akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri melalui UTBK ataupun seleksi masuk perguruan tinggi negeri seperti SIMA UI, SIMA ITB, SIMA UGM. Nah, jadi oleh sebab itu tak ada salahnya ya, mumpung ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan semangat, saya minta ya adik-adik sekalian ya fokus ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada satu hal yang perlu saya tekankan supaya materi stoikiometri reaksi ini bisa nyambung. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas ya stoikiometri dasar ya. Itu dimulai dari hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa sampai hukum apa namanya itu ya, hukum Avogadro ya, hipotesis Avogadro, dan dilanjutkan dengan konsep mol. Jadi saya harap ya adik-adik semua di sini ya yang ada di room Webex Meet ini ya benar-benar memahami konsep tersebut, karena itu nyambung dengan materi kita ini. Kalau konsep stoikiometri dasar aja kita belum begitu penuh menguasainya, saya yakin dan percaya untuk memahami konsep stoikiometri reaksi ini tentu akan jadi lebih sulit lagi ya. Makanya itu gak ada salahnya sih nanti setelah ini kita ikuti ya, buka-buka kembali bukunya supaya memori kamu bisa kembali ya, bisa ingat kembali tentang materi stoikiometri dasar ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya stoikiometri reaksi itu ya? Apa sih stoikiometri reaksi itu? Baik, jadi supaya adik-adik bisa memahami bagaimana stoikiometri reaksi itu, yuk kita amati video berikut ya. Semoga dengan mengamati video ini adik-adik bisa paham ya kemana arah daripada materi kita ini. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan praktikum meniup balon dengan menggunakan asam cuka dan baking soda. Alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah Alat sorong, botol bekas, dan balon. bahannya adalah cuka dan soda. Pertama, masukkan sodanya ke dalam balon. Sodanya jangan terlalu banyak. Pakai macam pula. Tapi mau. Kedua, tuangkan cukanya ke dalam botol secukupnya. Ketiga, tempelkan tutup ujung balon dengan tutup botol. Kemudian tuangkan sodanya ke dalam botol. Dalam tangan. Boleh ya? Kenapa? Pada percobaan ini, kita akan mencampurkan antara 10 ml larutan natrium karbonat 1 molar dengan 5 ml larutan kalsium klorida 2 molar.
Pertama, kita ambil larutan natrium karbonat 1 molar sebanyak 10 ml. Setelah kita mendapatkan 10 ml larutan natrium karbonat 1 molar, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita ambil larutan kalsium klorida 2 molar sebanyak 5 ml. Setelah kita mendapatkan 5 ml larutan kalsium klorida 2 molar, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Sekarang kita akan mencampurkan 10 ml natrium karbonat 1 molar dengan 5 ml kalsium klorida 2 molar. Perhatikan perubahan yang terjadi. Oke, ini sambil diskusi juga kita nanti ya, adik sekalian. Makanya jangan terlalu tegang ya. Baik, tadi kita sudah melihat bersama ya apa yang muncul di video ini. Kira-kira dalam video ini ke forum ya, tanpa harus izin ke moderator. Ini saya bisa langsung buka ke teman-teman yang ada di partisipan ya. Apakah yang bisa Anda temukan di dalam video tersebut? Silakan, nya di-unmute kan. Sebutkan nama-namanya. Yang ingin merespon aja, yang mengunmute-kan mic-nya ya. Sebutkan namanya. Saya Pak Ika Aulia Putri. Oke. Dari yang percobaan pertama itu kan cuka sama Soda kue. iya Pak. Itu menghasilkan zat baru dia Pak. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua natrium karbonat sama kalsium klorida itu suaranya nggak kedengaran Pak. Jadi saya kurang tahu kalau yang kedua. Iya, tapi yang endingnya gimana kamu lihat di situ? Menghasilkan produk baru dia Pak. Ada endapan gitu ya? Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, jadi inti yang bisa kita ambil di dalam video ini tadi, ini menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konsep daripada reaksi kimia itu ya. Di mana reaksi kimia itu, mohon dihidupkan ya, host ya. Itu masih ada yang aktif mic-nya. Dihidupkan dulu, biar jangan berlaga suara saya. Oke, terima kasih. Baik, saya ulang kembali. Jadi kalau kita amati video ini tadi, di sini menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konsep daripada reaksi kimia itu ya. Jadi dari konsep ini bisa kita lihat bahwasanya reaksi kimia itu terjadi apabila yang pertama adanya perubahan yang terjadi pada awal dan setelah ya. Jadi pada reaksi dan produknya. Nah, jadi perubahan itu bisa kita ketahui dengan melihat gejala-gejala yang dimunculkan. Yang pertama itu adalah seperti yang video yang pertama tadi ya, itu adanya gas ya. Jadi gas itu adalah merupakan gas CO2. Kemudian pada video yang kedua itu ada endapan ya.
selain adanya gas dan adanya endapan, di dalam satu reaksi itu kita akan bisa lihat terjadi perubahan reaktan menjadi produk. Itu akan terjadinya perubahan energi ya. Perubahan energinya itu bisa dia membebaskan kalor ataupun menyerap kalor ya. Itu kita kenal dengan istilah eksoterm dan endoterm, akibat dipengaruhi oleh perubahan suhu terhadap lingkungan ya, suhu sistem daripada lingkungannya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang menjadi pusat perhatian kita di sini bukan reaksinya, tapi kita akan melihat bagaimana sih jumlah zat-zat yang ada pada reaktan dan produk itu. Bagaimana kita bisa mengukur besaran jumlah zat pada reaksi dan produk tersebut. Apakah bisa kita tentukan secara teori? Kalau secara praktik, oke lah, bisa-bisa saja ya. Kita dengan menggunakan alat, tinggal kita ukur. Ataupun kalau kita mau mengetahui berapa besar sih endapannya, kita tinggal saring, kita pisahkan dari larutannya, maka nanti kita akan peroleh hasil filtratnya ya kan, baru setelah itu kita timbang. Nah, itu dia kalau dia secara praktis. Nah, sekarang kita akan mau menunjukkan ya, bagaimana sih cara kita untuk menentukan berapa besar sih jumlah zat reaksi dan produk itu secara teoritis tanpa harus melakukan eksperimen. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu tadi, itu bisa kita ketahui dengan memahami konsep stoichiometry reaksi. Nah, di sini sudah ada saya uraikan ya di dalam slide ini, apa itu sebenarnya stoichiometry reaksi. Stoichiometry reaksi itu adalah perhitungan kimia ya, perhitungan kimia yang melibatkan hubungan kuantitatif yang terdapat di dalam reaksi kimia. Saya ulang kembali. Stoichiometry reaksi itu adalah perhitungan kimia yang melibatkan hubungan kuantitatif yang terdapat dalam reaksi kimia. Nah, kalau udah dikatakan kuantitatif, itu berarti berhubungan dengan jumlah. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu berhubungan dengan kualitas, mutu. Nah, jadi karena di sini kita membahas stoichiometry reaksi, maka fokus kita hanya kepada jumlah zat ya. Jadi kuantitatif. Dalam hal ini, kuantitatif yang dimaksud berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan salah satu ya, ataupun beberapa hukum dasar kimia yang sudah pernah kita pelajari di stoichiometry dasar, yaitu hukum kekekalan massa, dan ada satu lagi sebenarnya ini adalah hipotesis Avogadro. Kalau adik-adik masih ingat ya, hukum kekekalan massa itu adalah merupakan apa? Menyatakan bahwasanya massa zat sebelum reaksi sama besarnya dengan massa zat setelah reaksi. Itu. Dan juga diimbangi dengan hipotesis Avogadro. Apa katanya? Kalau hipotesis Avogadro ini khusus kepada zat-zat yang berfase gas ya. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas-gas yang bervolume yang sama ya, itu akan memiliki jumlah molekul yang sama. Artinya perbandingan jumlah molekul setiap gas di dalam reaksi itu adalah merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi adik sekalian, dasar kita untuk menunjukkan bahwasanya ini berkaitan dengan kekekalan massa dan hipotesis Avogadro itu bisa kita tinjau dari reaksi kimianya ya. Nah, itu dia reaksi kimianya. Kalau kalian masih ingat pada materi hukum dasar kimia pernah saya jelaskan ya, bagaimana keterkaitan zat-zat pada reaktan dan produk itu terhadap apa? Terhadap komposisi zat-zat pada reaksi dan produknya. Di mana agar dia memenuhi hukum kekekalan massa, maka reaksinya itu harus setara. Ya, reaksinya itu harus setara. Suatu reaksi itu dikatakan setara, itu bagaimana? Bukan berarti dia imbang, tidak. Tapi yang lebih jelasnya di sini, yang dikatakan reaksi setara itu adalah suatu reaksi yang dimana keadaan jumlah atom semua unsur yang ada pada reaktan dengan jumlah atom unsur ya yang ada pada produk itu sama. Nah, itu sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi dia sama ya jumlah atomnya. Nah, jadi biasanya untuk menyetarakan reaksi kimia itu agar dia bisa memenuhi hukum kekekalan massa,
perlu kita berikan koefisien pada salah satu ruas agar reaksinya menjadi ekivalen atau setara. Nah, apa sih makna daripada koefisien ini sebenarnya? Nah, ini nanti akan kamu temukan bagaimana sih manfaat daripada koefisien itu di dalam stoichiometri reaksi, di mana koefisien zat-zat yang ada pada setiap ruas, baik pada reaktan dan produk itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbandingan jumlah zat yang ada pada reaksinya. Atau dapat kita katakan, berapapun nanti besaran jumlah zat pada reaktan dan produk, itu nanti jika kita buat nilai perbandingan terkecilnya, ya terkecil dan bulat, nilainya itu akan sebanding dengan koefisien. Jadi itu dia, ya sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi itu ada kaitannya dengan koefisien setiap zat yang ada pada reaksi itu untuk menentukan berapa besar jumlah yang dikandung oleh setiap zat. Oke ya? Nah, itu dia sebagai konsep daripada stoichiometri reaksi. Saya harap kamu bisa memahaminya ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Setelah tadi kita sudah bahas ya konsep dasar pemahaman tentang stoichiometri reaksi, ya di sana kita sudah jelaskan apa sih prasyarat supaya kita bisa nantinya menentukan jumlah zat pada satu reaksi itu. Itu yang pertama ya kita harus apa ya? Kita harus pastikan dulu ya reaksinya itu sudah setara ya, karena itu berhubungan dengan apa? Penentuan jumlah zat ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini saya akan sampaikan kepada adik-adik semua tips mudah menyelesaikan soal stoichiometri reaksi. Jadi nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu puyeng-puyeng kepala kita. Cukup kamu ikuti aja tips ini, nanti kamu akan bisa mudah menyelesaikan soal yang berhubungan dengan stoichiometri reaksi. Jadi di sini ada beberapa langkah, ibarat kayak main catur. Tentu kalian sudah paham ya, main catur itu kan ada ya permainannya namanya 3 langkah mati gitu. Jadi ini pun begitu. 3 langkah selesai soalnya, bisa kita pecahkan gitu ya. Jadi adik-adik pahami ya. Oke, apa saja itu? Ya, langkah pertama ini. Ya, poin 1, langkah 1, pastikan dulu reaksi kimia yang ditulisnya setara. Nah, tadi di awal kan sudah saya singgung ya kan, bahasanya di dalam menentukan jumlah zat pada reaksi kimia itu berhubungan dengan apa? Dengan koefisiennya. Kenapa? Karena koefisien zat pada reaktan dan produk itu menunjukkan apa? Perbandingan jumlah zatnya. Jadi koefisien itu ekivalen dengan jumlah zat. Maka ini dulu kalian kerjakan, jangan langsung soal ya. Ini dulu kalian selesaikan, kalian tuliskan dulu reaksi kimia yang berlangsung di dalam soal, setarakan dia, sehingga nanti kita akan dapat perbandingan koefisien setiap zat. Nah, selanjutnya perbandingan koefisien inilah yang kita jadikan sebagai apa? Perbandingan jumlah zat yang ada pada reaksinya. Oke ya? Selanjutnya, ini poin kedua langkah 1. Setelah kita dapat nih reaksi yang setara, selanjutnya itu kan di dalam soal kan pasti ada yang diketahui ya. Tidak mungkin ada soal ditanya tapi nggak ada yang diketahui, nggak akan mungkin bisa kita selesaikan. Pasti ada yang diketahui. Dari yang diketahui inilah sebagai jalan kita nantinya untuk mencari apa yang diminta. Nah, jadi di sini nanti ada sekalian, setiap zat yang diketahui di dalam soal, kita pastikan dulu bagaimana jumlah zatnya. Apabila jumlah zat yang diketahui di dalam soal itu tidak dinyatakan ke dalam mol, ya, tapi dia dinyatakan ke dalam, misalnya dinyatakan dalam gram, dinyatakan dalam volume, dinyatakan dalam jumlah partikel, dinyatakan dalam molaritas, konsentrasi, maka semua jumlah zat yang saya sebutkan tadi harus kita ubah dulu ke dalam mol. Harus kita ubah dulu ke dalam mol. Nah, di stoichiometri dasar sudah pernah ya kita pelajari bagaimana menentukan jumlah mol jika dinyatakan dengan satuan lain ya. Tapi di sini saya akan coba tampilkan kembali supaya ingat memori kita semua ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini ya. Perhatikan, ini yang pertama.
Kalau zatnya nanti dinyatakan dalam gram, maka ini kita rubah dulu ke dalam mol. Caranya, adik-adik bagilah nanti massa zat yang dinyatakan dalam gram itu dengan massa molar. Apa itu massa molar? Massa molar itu adalah massa yang dikandung oleh satu zat setiap satu molnya. Kalau dia berupa unsur nanti, maka gram unsurnya kita bagi dia dengan AR. Tapi kalau dia berupa molekul unsur atau molekul senyawa, maka massa zatnya kita bagi dia dengan apa? MR. Ya, kita bagi dia dengan MR. Sudah? Itu dia. Kemudian yang kedua, kalau zat yang diketahui itu dinyatakan dalam jumlah partikel, ya kan? Maka ini harus kita rubah dulu ya ke dalam mol. Ingat, dalam satu mol itu kan ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Setiap satu molnya. Nah, jadi ini kita tinggal bagi aja nanti ya. Kita tinggal bagikan jumlah partikelnya itu dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia dinyatakan dalam satuan volume, tentu ini pasti berhubungan dengan gas. Jadi di sini harus adik-adik ingat ya konsepnya, bagaimana keterkaitan volume terhadap suhu dan tekanan. Jadi itu berhubungan sekali ya. Jadi pastikan dulu apa keadaan gas itu, apakah dia keadaan standar. Kalau dia dalam keadaan standar, ingat setiap mol itu ada berapa? Ada 22,4 liter setiap molnya. Maka bagikan aja volume gasnya itu dengan 22,4 liter. Tapi kalau dia dinyatakan dalam satuan RTP, untuk mengubahnya ke dalam mol gimana? Ya ingat aja, dalam keadaan RTP, itu setiap molnya ada 24 liter. Maka bagikanlah volume gasnya itu dengan 24. Tapi kalau dia gasnya itu berada pada kondisi suhu dan tekanan tertentu, maka kita turunkanlah persamaan gas ideal ya. P kali V sama dengan N kali R kali T. Di mana N itu molnya, R itu adalah nilai konstanta, besarannya 0,08205 ya. Itu dia. Nah berikutnya kalau zatnya itu dinyatakan dalam satuan konsentrasi. Ingat konsentrasi itu kan perbandingan mol terhadap volume. Maka untuk mengubah konsentrasi itu ke dalam mol, kita harus pastikan dulu berapa volume larutannya. Jadi kita kalikan saja nanti volume larutannya itu dengan molaritas. Maka nanti kita akan dapatlah jumlah molnya. Oke ya. Baik, itu langkah 1 ya. Saya rasa ini cukup mudah, tidak begitu sulit ya. Nah, yang penting kita ingat konsep stoikiometri dasar aja ya. Lanjut, kita masuk ke langkah kedua. Ini dia. Langkah kedua, kita masuk ke apa sih zat yang diminta gitu ya. Apa sih zat yang ditanya di dalam soal gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan siapa zat yang diminta, baru kita tentukan jumlah molnya. Jadi jangan langsung dulu kita cari gram zat yang diminta, kita cari volume zat yang diminta, jangan dulu ya. Semua harus kembali ke mol karena mol itu adalah merupakan satuan sederhana dari jumlah zat ya. Jadi kita harus nyatakan dulu ke dalam mol. Bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah dari zat yang belum diketahui? Nah, tentu kita kaitkan dengan konsep stoikiometri reaksi yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya perbandingan koefisien setiap zat itu menunjukkan apa? Perbandingan jumlah zatnya. Jadi kalau salah satu zat di dalam reaksi itu sudah diketahui berapa jumlah molnya, maka untuk mencari jumlah mol zat yang belum diketahui itu bisa kita gunakan perbandingan koefisien antara zat yang ditanya dengan zat yang diketahui. Sehingga nanti kita akan dapatlah jumlah mol zat yang belum diketahui. Atau bisa kita buat dengan persamaan berikut. Ini dia ya. Jadi kita bandingkan nanti koefisien zat yang ditanya dengan koefisien zat yang diketahui. Baru dikali dengan mol zat yang diketahui. Ini nanti kita akan peroleh jumlah mol zat yang diminta di dalam soal. Oke. Bisa ya? Saya rasa ini bisa dipahami adik sekalian ya. Nah, ini masuk ke langkah ketiga, langkah terakhir nih. Oke. Setelah kita dapat nih berapa jumlah mol zat yang diminta, baru kita ubah, kita konversi zat yang diminta itu satuan molnya ke satuan yang diminta dalam soal.
kita sesuaikan ya. Misalnya udah kita dapat mol zat yang diminta, ternyata kita disuruh menentukan berapa masanya. Ingat konsepnya tadi ya kan, bahwasanya untuk menentukan massa jika molnya sudah diketahui, itu kita turunkan dari persamaan mol tadi ya, yaitu gram per massa molar. Berarti untuk mencari massanya gimana? Ya udah tinggal kita mengalihkan jumlah molnya dengan massa molarnya ya. Atau kalau misalnya kita disuruh mencari berapa sih jumlah partikelnya, bila mol yang ditanya sudah kita dapat, tinggal kalikan aja jumlah molnya dengan 6,02 kali 10⁻23. Begitulah seterusnya. Oke ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya adik sekalian. Saya rasa ini tidak begitu sulit ya. Yang penting tekanan yang saya sampaikan tadi itu konsepnya harus adik-adik miliki ya, supaya bisa nanti kita menyelesaikan soal sesuai dengan apa yang diminta ya. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit tambahan ini buat adik-adik sekalian. Nah, kalau ini tadi kan di langkah 1, 2, 3 ini kan membicarakan tentang bila dalam reaksi itu ada satu zat yang diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pada reaksi ataupun reaktan semua zatnya itu diketahui ya, semua zat pada reaksinya diketahui jumlah zatnya. Nah, sementara yang diminta dalam soal produknya berapa sih jumlah zat produk masing-masing produk yang terdapat pada reaksi itu. Tentu saja konsepnya itu tadi kita harus pastikan dulu dari zat-zat reaksi yang diketahui itu mana yang kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan berapa banyak jumlah zat yang diminta di dalam soal. Nah, ini adalah merupakan materi reaksi pembatas. Jadi nanti ada sekalian, sebelum kita masuk ke soal yang diminta, kita nyatakan dulu semua zat yang ada pada reaksi itu ke dalam mol. Dan setelah itu kita bandingkanlah jumlah mol setiap reaksi itu dengan koefisiennya. Loh, untuk apa? Nah, untuk apa kita bandingkan? Tujuannya adalah supaya bisa kita pastikan dari reaksi tersebut mana yang kita jadikan sebagai reaksi pembatas. Emangnya reaksi pembatas itu apa rupanya? Reaksi pembatas itu adalah merupakan reaksi yang kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan zat yang ditanya. Atau dapat kita katakan, reaksi pembatas ini adalah merupakan reaksi yang duluan habis bereaksi. Reaksi yang duluan habis bereaksi saat dia bereaksi dengan zat lainnya di dalam reaktannya. Oke, seperti itu. Jadi itu nanti kita bandingkan dulu ya adik sekalian ya. Jumlah mol reaksinya dengan koefisiennya. Setelah itu kita lihat mana yang paling kecil nilainya, itulah yang kita jadikan sebagai reaksi pembatas. Selanjutnya, si reaksi pembatas inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan zat yang diminta di dalam soal. Oke, kira-kira seperti itu adik-adik sekalian ya. Oke, baik. Nah, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelas lagi adik-adik memahami konsep stoichiometri reaksi, mari kita lihat contoh soal berikut ya, contoh soal berikut. Ya. Contoh soal yang pertama. Besi yang masanya 28 gram direaksikan dengan asam klorida sampai semua besi habis bereaksi. Ini ada reaksinya. Fe tambah HCl menjadi FeCl2 tambah H2. Dia belum setara ya. Hitunglah volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, di mana ArFe sama dengan 56. Oke, ini dia contoh soalnya. Baik, nah jadi sebelum saya bahas, kita diskusikan bersama ya. Jadi supaya jangan ada yang ngantuk-ngantuk ini ya. Jadi saya ajak kalian untuk aktif ya di dalam kegiatan belajar daring ini. Baik ya. Silakan unmute bagi Anda yang mau merespon
ya. Kira-kira adik sekalian, ya silakan unmute mic-nya dengan menyebutkan nama dan kelasnya ya. Jadi adik sekalian, kalau kita lihatlah ini, kamu dapat soal seperti ini. Langkah pertama yang kamu lakukan apa ini supaya bisa kita dapat nih volume gas hidrogennya? Apa sih langkah pertamanya? Ayo, silakan. Saya tunggu ya. Silakan di unmute mic-nya. Sebutkan nama. Saya Pak Mawadah Ratujana dari kelas 10-nya 1. Oke, siap. Pertama kali dilakukan kan ini katanya FeHCl-nya belum setara. Jadi kalau menggunakan tips stoikiometri tadi, yang pertama itu gunakan step 1 yaitu pastikan reaksi kimia setara. Oke, bagus sekali. Kita berikan standing applause buat Mawadah ya. Berarti Mawadah memperhatikan ya. Saya rasa pun teman-teman yang lain begitu ya. Oke, baik. Kita lihat ya. Benar nggak ini? Iya, benar. Jadi kita setarakan dulu reaksi kimianya ya. Masih ingat bagaimana menyetarakan reaksi kimia itu? Masih ingat bagaimana langkah-langkahnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo silakan unmute mic-nya. Sebutkan nama. Masih ingat? Ini kan reaksinya belum setara ya. Yang belum setara itu siapa coba di situ? Yang saya Pak Mawadah Pak, yang belum setara di situ senyawa HCl-nya Pak. A dan Cl-nya ya. Iya Pak. Masing-masing di kiri 1, secara di kanan sudah 2 ya. Iya Pak. Oke, bagus sekali. Baik. Sangat perfect ya Mawadah ya, berarti memperhatikan ya. Saya harap yang lain jangan ada yang ngantuk ya. Nanti saya bisa lempar pertanyaan ini ke yang lain ya. Supaya jangan ngantuk ya. Oke. Baik, jadi sudah diungkapkan oleh teman kamu ya, si Mawadah, bahwasanya di sini reaksi yang setara itu terletak pada H dan Cl-nya ya, karena di ruas kiri baru 1, secara di kanan sudah 2. Maka menurut kalian lah, bagaimana supaya reaksinya ini menjadi setara sehingga H dan Cl nanti pada ruas kiri dan ruas kanan itu sama? Apa yang kita lakukan? Silakan unmute. Kalau bisa jangan Mawadah aja, yang lain kan ada ini. Silasma saya lihat ada ini ya. Silasma, si Jeffrey. Silakan. Ada si Adriansa, Gabriela, Grace juga ada ini saya lihat. Irsa, Adir, Juniati. Wow, kelas 11 datang ya. Terima kasih ya Juniati sudah datang nih. Lestaria, ditunggu suaranya. Lestari. Rasmini, Raulina. Ayo. Gimana nih? Samka juga hadir nih saya lihat ini. Tasya juga hadir. Ayo silakan bersuara. Gratis kok. Menurut nama? saya Pak dengan Nama dulu nih. Nama kamu siapa? Yesri Pak. Yesri. Ya Pak. Oke silakan Yesri. Dengan menambahkan koefisien yang tepat pada masing-masing zatnya. Oke, koefisiennya ya. Oke, bagus sekali. Ya. Baik, silakan di-mute-kan kembali ya. Ya, jadi itu dia konsep di dalam penyetaraan reaksi yang belum setara. Kita perlu memberikan penambahan koefisien pada salah satu ruas yang belum setara. Kalau kalian masih ingat, pernah saya sampaikan ke kalian itu pakai urutan KAHO. KAHO itu bisa kita gunakan kalau di dalam reaksinya itu ada kationnya. Kationnya itu bisa berupa logam bebas atau bisa juga merupakan apa? Ion tunggal, ya, kation tunggal ataupun kation poliatom ya. Terus yang kedua itu adalah anion. Anionnya itu bisa berupa non logam bebas atau bisa juga anion tunggal dan anion poliatom. Dan yang dua yang terakhir itu adalah hidrogen dan oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
karena kationnya sudah sama, saya rasa itu nggak perlu lagi kita ganggu-gugat ya. Jadi yang perlu kita ganggu-gugat adalah anionnya ya. Anionnya dalam hal ini adalah Cl dan hidrogen. Ya, jadi kita ganggu-gugat itu, kita kasih koefisiennya, sehingga nanti dia setelah disetarakan dia jadi seperti ini. Adik-adik bisa lihat ya, ada penambahan koefisien 2 pada HCl. Oke, sehingga dia sudah menjadi sama sekarang. Jelas ya? Oke, baik. Jadi clear ya untuk poin 1 langkah 1. Setelah itu apa yang kita lakukan adik-adik sekalian? Kan sudah kita penuhi langkah 1.1 ya, reaksinya sudah setara. Apa selanjutnya? Supaya dapat ini gas hidrogen yang diminta dalam soal berapa liter gitu. Langkah langkah selanjutnya gimana? Langkah kedua selanjutnya gimana adik kalian? Ya silakan sebutkan nama. Yusri Lorenta dengan cara mencari mol masing-masing zat, Pak. Ada yang bisa menambahi? Pak, Ya, sebutkan nama. Triadi dan Natasha dengan Oke, cara Tasya, silakan. menyatakan zat-zatnya itu ke dalam mol. Siapa itu yang dinyatakan ke dalam mol? Besi yang dinyatakan ke dalam mol, massa besi. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih. Sangat bagus ya responnya ya. Ya, baik. Jadi itu tadi yang saya sampaikan ke kalian ya. Setelah reaksinya sudah setara, baru kita sorot siapa sih zat yang diketahui gitu ya. Nah, di sini kan zat yang diketahui siapa? Si besi. Ada berapa gram? 28 gram. Ternyata dia dinyatakan dalam satuan gram. Secara dalam stoichiometri itu kan harus dinyatakan dalam satuan mol, tidak boleh dalam satuan yang lain. Jadi ini tugas kita adalah kita ubah dulu, ya, kita ubah dulu si besi yang 28 gram itu ke dalam mol. Nah, jadi kita nyatakan ya, ke dalam mol zat yang diketahui. Bagaimana cara mengubah massa besi yang 28 gram ini ke dalam mol? Apa kira-kira ini? Saran dari kalian? Ya, sebutkan namanya. Dari kelas 10 1. Ika. Oke, Ika. Cara membagi gram besi dengan massa molar, Pak. Oke, bagus sekali. Kita bagilah gram besi yang diketahui dalam soal dengan massa molar. Massa molar di sini adalah massa 1 mol si besi. Dinyatakan dengan AR ya. Oke, sehingga kita dapat 28 dibagi dia dengan 56, ya kan? Maka didapatlah, yaitu sama dengan 0,5 mol. Oke ya? Baik, jadi langkah 1 sudah kita penuhi ya. Reaksinya sudah setara, kemudian zat yang diketahui sudah kita nyatakan ke dalam mol. Habis itu gimana adik sekalian? Nah, habis itu gimana? Selesaikah ini? Saya rasa belum ya. Nah, habis itu gimana nih? Ayo, silakan buka mic-nya. Sebutkan nama. Ayo. Setelah langkah 1 kita saya Pak Ikal ya. Ika lagi ya. Dengan menentukan mol zat seperti yang Bapak bilang tadi step kedua, tentukan mol zat yang ditanya dengan menggunakan konsep koefisien, jumlah mol atau dengan menggunakan persamaan. Mol zat yang ditanya kan besi Pak, terus dibagi dengan yang diketahui besi. ya yang diketahui besi. Yang ditanyakan hidrogen, gas hidrogen. Mol zat hidrogen. Terus itu dibagi dengan koefisien zat yang ditanya dibagi dengan koefisien zat yang diketahui. Yang diketahui zat besi. Yang ditanya hidrogen. Terus dikali dengan mol zat yang diketahui yaitu besi, Pak. Oke, bagus sekali. Silakan di-mute-kan mic-nya ya, Ika. Sangat perfect ya jawabannya ya. Berarti memang betul-betul bermanfaat rupanya belajar daring ini ya. Stay at home, tapi tetap home learning ya. Oke, bagus sekali ya sekalian ya.
Jadi langkah keduanya, kita carilah mol dari zat yang ditanya ya. Kita cari mol zat yang ditanya. Nah, cara kita untuk mencari mol zat yang ditanya itu dengan menggunakan konsep perbandingan koefisien. Karena koefisien I itu ekivalen dengan jumlah zat. Koefisien itu ekivalen dengan jumlah zat. Sehingga mol daripada gas hidrogen itu bisa kita tentukan dengan cara membandingkan koefisien gas hidrogen terhadap koefisien Fe dikali dia dengan mol Fe-nya ya. Koefisien gas hidrogen dibandingkan dengan koefisien Fe-nya dikali dia dengan mol Fe-nya. Oke. Kita masukkan. Lihat di dalam reaksi yang setara tadi ada berapa koefisien gas hidrogennya? Ada 1 ya. Kemudian koefisien Fe-nya berapa? 1. Jadi 1 per 1 dikali dia dengan 0,5 mol. Udah? Maka kita akan dapatlah mol gas hidrogennya sama dengan 0,5 mol. Oke. Jadi kita dapatlah mol gas hidrogennya sama dengan 0,5 mol. Oke. Baik. Nah, itu kalau dengan menggunakan persamaan. Tapi kalau kita mau pakai dengan cara simple, yang penting kan kita sudah tahu tadi bahwasanya perbandingan koefisien setiap zat di dalam reaksinya itu kan sama dengan perbandingan jumlah zat ya, sebanding dengan jumlah zat yang ada pada reaksinya. Nah, kita buat contohnya. Ini tadi Fe-nya kan sudah diketahui ya 0,5. Yang dimintakan mol H2. Jadi kita tinggal lihat aja di dalam reaksinya. Bagaimanakah koefisien H2 terhadap Fe. Nah, kita lihat di situ 1:1. Jadi kalau Fe-nya 0,5, maka sudah pasti H2-nya 0,5. Jadi begitu aja. Kita pakai logika. Nggak perlu lagi kita pakai persamaan ini. Koefisien gas H2 bagi koefisien Fe kali mol Fe. Itu bagi kita yang belum paham sekali ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah paham konsepnya, bahwasanya perbandingan koefisien itu ekivalen dengan perbandingan jumlah zat, maka langsung kita tinjau di reaksinya ya. Berapa banding berapa koefisiennya. Nah, maka akan sebanding dengan itu juga jumlah zatnya. Ya. Itu sebesar perbandingan koefisien yang memiliki zat-zat itu sendiri. Oke ya. Baik. Nah, setelah kita dapat ini jumlah mol zat yang ditanya. Ya. Setelah didapat jumlah mol zat yang ditanya, maka selanjutnya bagaimana adik sekalian? Silakan diaktifkan mic-nya. Sudah dapat mol yang kita. Namanya siapa, Dek? Epika Lase, oke. Kalau udah dapat mol yang kita, mol zatnya yang agak dikencangi suaranya. Kalau udah dapat mol yang diminta untuk mol yang ditanya dengan satuan zat. Oke, bagus sekali. Ya, dimutkan kembali mic-nya ya, adik sekalian ya. Ya, benar. Setelah kita dapat nih mol yang ditanya, selanjutnya kita ubah mol yang ditanya itu dengan jumlah zat yang diminta. Ini kan dinyatakan dalam volume gas ya. Dinyatakan dalam volume. Volume itu kan satuannya liter. Tadi kan sudah saya tekankan. Khusus untuk penentuan volume gas, ada 2 hal yang perlu kita ketahui ya. Yaitu bagaimana sih situasi dan kondisi gas itu sendiri ya. Jadi yang pertama itu kita pastikan dulu bagaimana suhu dan tekanannya. Jika suhu dan tekanannya itu diukur pada keadaan standar, maka untuk menentukan volume gasnya, kita kalikan saja jumlah mol gas yang sudah kita dapat tadi dengan 22,4 liter. Ingat,
Kalau dia pada keadaan standar itu suhunya 0 derajat Celcius ya. Tekanannya 1 atm. Itu dia ya. Kemudian yang kedua, kalau dia diukur pada keadaan RTP, keadaan suhu ruangan, itu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm, itu setiap molnya 24 liter. Jadi kita kalikan saja nanti mol yang kita peroleh tadi dengan 24. Tapi kalau dia di luar dari keadaan yang saya sebutkan tadi, maka kita gunakanlah persamaan gas ideal. P kali V sama dengan N kali R kali T. Oke ya. Nah ternyata kalau kita lihat dari data yang ada pada gas hidrogen ini, ternyata reaksinya itu berlangsung pada keadaan apa ini adik sekalian? Keadaan STPK, RTPK, atau pada keadaan tertentu? Silakan. Dilihat dari suhu dan tekanan yang diketahui dalam soal ini, menurut kalian ini berada pada keadaan apa dia? Gasnya ini. Saya Pak dari Lestari Simamora. Oke, silakan Lestari. Dari apa Pak? Gimana ulangnya Pak? Gas ideal. Menggunakan rumus gas ideal Pak. Oke, berarti dia berada pada. Oke, bagus. Berarti dia diukur pada keadaan tertentu ya. Maka kita gunakan persamaan gas ideal. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya atas responnya Lestari ya. Oke, baik. Jadi kita carilah volume gas itu dengan menggunakan persamaan gas ideal ya, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T ya. Jadi kita masukkan berapa tekanannya, 1. Volumenya itu yang mau kita cari. Molnya berapa tadi? Mol gas hidrogen yang kita dapat tadi 0,5 ya. Baru kita kali dengan R. R itu konstantanya ya, di mana ada sebanyak 0,08205 ya besarannya, dan T ini harus kita nyatakan dalam Kelvin ya. Jadi 27 derajat Celcius itu sama dengan 300. Sehingga kita akan dapatlah nanti volumenya itu sama dengan 24,6. Kita bulatkan saja ya. Oke, kira-kira seperti itu dia untuk menentukan volume gas. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dalam menentukan volume gas. Pastikan dulu ya, jangan hanya molnya aja yang dilihat, perhatikan juga bagaimana keadaan reaksi itu berlangsung, apakah dia diukur pada keadaan standar, pada keadaan RTP, atau pada keadaan. Oke, baik. Nah, tolong di-mute-kan dulu yang mengaktifkan mic-nya, biar jangan berlaga ya. Oke, terima kasih. Ya, itu dia contoh yang pertama ya. Oke. Masih tetap semangat, adik sekalian? Masih tetap semangat ini? Semangat. Oke, bagus. Masih tetap semangat. Ya, jadi contoh yang pertama sudah selesai ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Mangan dioksida yang masanya 72,5 gram direaksikan dengan 58,6 gram asam klorida hingga membentuk mangan 2 klorida, gas klorin, dan uap air. A. Tuliskan persamaan reaksinya. B. Tentukan reaksi pembatasnya. C. Berapa massa mangan 2 klorida yang dihasilkan. D. Berapa volume gas klorin yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar. Oke, baik. Berarti ini sudah ada tadi penekanan pada poin B, reaksi pembatas. Jadi ini termasuk soal yang berhubungan dengan reaksi pembatas. Ingat aja ciri-ciri reaksi pembatas itu ya, kalau nanti kamu jumpai soal di kuis. Bila reaksinya itu diketahui jumlah zatnya ya. Bila sebuah zat pada reaksinya diketahui jumlah zatnya, itu sudah jelas materinya tentang materi reaksi pembatas. Ya, jadi konsepnya sama aja sih seperti mencari stoikiometri reaksi kimia biasa. Ya, tentu ya sesuai dengan urutan pertanyaan dalam soal ini, kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Kita tuliskan reaksi kimianya. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin bertanya ini pada adik-adik sekalian yang ada di room. Di sini, kalau kita lihat dari pernyataan soal, yang manakah yang bereaksi? Siapa yang bisa menyebutkan siapa saja di sini yang menjadi pereaksi?
Silakan aktifkan mic-nya. Siapa yang menjadi pereaksi? Ika Aulia Putri. Ya, silakan Ika. Yang menjadi pereaksi di situ mangan dioksida dan juga asam klorida, Pak. Sehingga dia membentuk mangan dioklorida, gas klorin, dan uap air. Oke, bagus sekali Ika ya. Berarti kesimpulannya yang menjadi reaksi di sini adalah mangan dioksida dan asam klorida. Kemudian yang menjadi produk itu adalah mangan 2 klorida, gas klorin, dan uap air. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Sangat tepat. Ya, baik. Nah, inilah dia hasil akhir daripada reaksinya itu ya, adik sekalian. Hasil akhir daripada reaksinya itu, setelah kita lengkapi reaksinya ini, agar dia menjadi setara, ya, kita dapat persama reaksi yang setaranya itu adalah MNO tambah MNO2 ya, saya rasa ya. Ya, MNO2 tambah 4HCl menjadi MnCl2 tambah Cl2 dan tambah 2H2O. Tambah 2H2O ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Sebentar ya, saya pindah ruangan dulu ya. Halo? 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 Iya, Pak. Oke, baik. Ya, kita kembali ya. Tadi saya pindah ke ruangan yang agak menyepi ya. Biar lebih fokus. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ini sudah kita dapat tadi persamaan reaksi yang setara ya. Baru setelah itu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita tentukan reaksi pembatasnya ya. Kita tentukan reaksi pembatasnya. Oke, baik. Masih ingat adik-adik sekalian tadi bagaimana tadi cara untuk menentukan reaksi pembatas ini? Bagaimana cara untuk menentukan reaksi pembatas? Ingat tadi? Ini kan ada 2 zat pada reaksi diketahui ya. Yaitu MnO2 dan HCl ya. MnO2 dan HCl. Ini kan diketahui ya. Masing untuk MnO2-nya 72,5 gram dan HCl-nya itu 58,6 gram. Ya kan? 58,6 gram HCl-nya. Oke, gimana cara kita untuk menentukan dari kedua reaksi ini mana yang menjadi reaksi pembatas? Artinya reaksi itulah yang menjadi patokan kita nanti untuk mencari zat ya, lainnya ini minta dalam soal. Oke, silakan aktifkan mic-nya. Siapa yang bisa jawab? Grace Sinamo. Grace Sinamo ya. Oke, silakan Grace. Dengan membandingkan mol reaksi dengan koefisiennya, Pak. Oke, bagus sekali. Excellent ya, berarti Grace Sinamo ini apa ya, memperhatikan juga ya apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih banyak, ternyata ada banyak sekali respon positif dari adik-adik sekalian ya, sehingga bermanfaat daring ini ya. Oke, bagus. Jadi pertama sekali itu nanti masing-masing reaksi kita ubah dulu ke dalam molnya.
Tolong di-mute-kan host yang lainnya. Biar jangan berlaga suara saya. Tolong di-mute-kan dulu. Oke, terima kasih. Baik. Jadi, masing-masing variasi itu harus dinyatakan dalam mol dulu. Supaya bisa nanti kita tentukan variasi batasnya ya. Dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam soal ini ada sekalian. Bentar ya. Jadi ada gangguan. Ya, ini dia. Seperti ini. Jadi, kita nyatakan ya. Berapa mol MnO2 dan berapa mol HCl. Dengan cara kita bagikan massa masing-masing variasi itu dengan massa molarnya ya. Nanti Anda bisa cari berapa massa molarnya ya. Di sini sudah saya buat langsung nilainya. Untuk MnO2 87, HCl itu adalah 36,5 ya. Sehingga didapatlah jumlah mol MnO2 0,83 mol. Sementara untuk HCl itu ada sebanyak 1,60 mol. Nah, setelah kita dapat nih jumlah molnya masing-masing variasi, kita bagi dengan koefisiennya ya. 0,83 dibagi dia dengan koefisiennya. Lihat pada reaksi yang sudah setara ini, berapa koefisien MnO2? 1. Jadi kita bagi 1, maka didapatlah 0,83 perbandingan mol terhadap koefisiennya ya. Bagaimana dengan HCl? Berapa perbandingan molnya terhadap koefisien? Itu 1,6 dibagi dia dengan 4. Koefisien HCl di sini adalah 4 ya. Jadi kita dapatlah 0,4. Nah, dari perbandingan mol terhadap koefisien yang dimiliki pada setiap variasi, kita dapat kesimpulan ternyata HCl lah yang menjadi variasi pembatas. Karena nilainya lebih kecil, sehingga dia yang duluan habis bereaksi. Dan sehingga jawaban untuk B itu adalah HCl. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Berapa sih massa mangan 2 klorida yang dihasilkan? Mangan 2 klorida itu ini ya, MnCl2. Nah, berapa masanya? Nah, bagaimana caranya ini adik sekalian supaya bisa kita dapat berapa massa mangan 2 klorida? Apa yang kita lakukan? Silakan sebutkan namanya. Berikan respon. Ayo. Halo. Masih di ruangan kah semua? Atau lagi pada makan semua? Saya Pak, dari Samora. Iya, Lestari. Untuk mencari massa mangannya itu Pak, kita harus mencari massa molar dari mangan klorida Pak. Terus? Lalu Setelah itu, apa lagi? Selain itu apa lagi? Dapatlah nanti mangan klorida massa molarnya kan? Dari MR-nya kan? Nah, setelah itu gimana? Untuk menentukan massanya gimana? Karena kan massa molar itu kan massa 1 molnya. Ayo. Apa, Lestari? Halo. Bisa ditambah yang lain, silakan. Tadi si Lestari sudah kasih ide. Massa molarnya kita cari dulu, Pak. Oke, bagus. Selain itu apa lagi? Halo. Halo. Apakah semua bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Oke. Silakan. Silakan. Ayo adik-adikku yang hebat, kamu pasti bisa. Di contoh yang pertama tadi kan sudah ada kita bahas itu. Dan di penjelasan awal juga ada tadi saya singgungkan. Dalam menentukan massa, apa yang perlu kita ketahui juga?
selain massa molar? Ya kita harus ketahui dulu apanya, jumlah molnya ya, sekalian ya. Kita harus ketahui dulu berapa molnya. Nah, kalau seandainya nanti dia mol mangan 2 klorida yang ada pada reaksi ini dia 1, berarti masanya ekuivalen dengan massa molar, karena sebanding dia kan, sama-sama 1 ya kan. Oke, jadi di sini kita pastikan dulu berapa jumlah mol mangan 2 klorida. Kita pakai konsep perbandingan koefisien. Ini dia ya. Jadi kita bandingkanlah koefisien MnCl2 dengan koefisien HCl. Dikali dia dengan mol HCl ya. Karena kan tadi sudah kita dapatkan dari perhitungan pada poin B, kan si HCl yang jadi persimpangan batas. Maka selanjutnya si HCl inilah yang kita jadikan sebagai pembanding untuk mencari zat lainnya ya. Oke, jadi kita bandingkan dengan HCl-nya. Enggak. Ya. Kita dapatlah jumlah mol MnCl2-nya adalah sama dengan 0,4 mol ya. 1/4 dikali dia dengan 1,60 dapatlah 0,4 mol. Oke ya, ada sekalian ya. Baik. Nah, karena sudah kita dapat nih mol MnCl2, barulah kita hitung masanya. Caranya gimana? Caranya gampang. Tadi sudah dikasih ide sama si Lestari ya. Salah satunya adalah massa molarnya. Nah, setelah itu gimana? Molnya ya. Kita kalilah mol MnCl2 yang kita dapat tadi dari perhitungan dengan massa molar. Di mana mol MnCl2 tadi kan 0,4 mol. Massa molar MnCl2 adalah 126, maka diperolehlah massa MnCl2-nya adalah sama dengan 50,4 gram. Oke, begitu dia. Jelas ya adik sekalian ya? Oke, baik. Sudah kita dapat poin C. Sekarang kita masuk ke poin D. Berapa sih volume gas klorin yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar? Oke, baik. Nah, ini ditanya volume gas. Nah, lagi-lagi pertanyaan yang sama seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Apa hal yang perlu kita ketahui, Dik, sebelum kita hitung volume gas klorin pada soal ini? Silakan diaktifkan mic-nya, sebutkan nama. Apa yang perlu kita ketahui? Oke, silakan nama. Adina Natasha, yang perlu diketahui adalah mol dari klorin. Oke, bagus. Yang kedua apa lagi? Selain mol apa lagi? Dan diukur dalam keadaan apa? Oke, bagus sekali. Jadi kita harus pastikan juga bagaimanakah situasi reaksi itu berlangsung. Artinya ditinjau suhu dan tekanannya ya. Oke, baik. Sangat bagus sekali jawaban daripada si Tasya. Jadi, langkah pertama kita cari dulu ya jumlah mol gas klorinnya itu ya. Baru kita hitung volumenya ya. Nah, untuk menentukan berapa mol gas klorin itu kita kaitkan dengan perbandingan koefisien ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hukum Gay-Lussac dan Avogadro ya. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume setiap gas itu akan berbanding lurus dengan jumlah molekul gasnya. Oke, berarti dapat kita katakan koefisien itu ekuivalen dengan volume. Kita cari dulu berapa mol gas Cl2-nya ya. Kita bandingkan koefisien gas Cl2 itu dengan koefisien HCl, baru kita kali dia dengan mol HCl. Pada reaksinya koefisien gas Cl2 itu ada 1 dan koefisien HCl itu ada sebanyak 4. Dikali dia dengan 1,60. Sehingga kita dapatlah jumlah mol gas Cl2-nya adalah 0,4. Oke. Setelah itu baru kita hitung volumenya. Karena dia di sini diukur pada keadaan standar atau STP, bahasanya setiap mol itu adalah sebanyak 22,4 liter ya setiap molnya. Maka volume gas Cl2 adalah
Sebesar berapa pada kondisi ini? Itu kita kalilah jumlah mol gas Cl2-nya itu dengan 22,4 liter per mol. Ya, 0,4 kali 22,4 liter per mol, didapatlah volume gas Cl2-nya sama dengan 8,96 liter pada kondisi STP. Oke, jadi dengan demikian soal nomor 2 selesai kita bahas bersama. Oke, baik ya. Nah, semakin tambah soal semakin banyak yang merespon. Sangat senang sekali saya, berarti bermanfaat belajar ini ya, walaupun kita posisinya lagi di rumah, tetap kita belajar daring ya. Oke, baik. Ya, saya rasa demikianlah penyampaian materi yang saya berikan kepada adik-adik sekalian pada pembelajaran daring. Oke, sesi pertanyaan saya tutup. Terima kasih kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkatan atas partisipasinya. Dan terima kasih kepada pemantar kita Bapak Herbert C. Bimanalu selaku guru di SMA Negeri 1 Pangkatan. Kesimpulan yang saya dapatkan ialah 1. Stoikiometri reaksi, yaitu perbandingan koefisien atau perbandingan jumlah zat. Nah, dari pemateri kali ini kita juga mendapatkan 3 tips hebat loh. Tips yang pertama yaitu pastikan reaksi kimia setara. Yang kedua, nyatakan ke dalam mol yang diketahui. Nah, step yang kedua, tentukan mol zat yang ditanya dengan mengungkapkan konsep koefisien atau sama dengan jumlah mol atau dengan persamaan. Nah, step yang ketiga, ubah mol zat yang ditanya dengan satuan zat yang diminta dalam soal. Selain itu, kita juga mendapatkan catatan, yaitu reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini sebagai acuan atau sebagai zat yang duluan habis bereaksi dengan zat lain pada reaktan. Dari hasil reaksi ini, nilai yang paling kecil yaitu sebagai reaksi pembatas atau sebagai acuan. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara saya kembalikan kepada host. Oke, rekan-rekan sekalian, demikianlah kegiatan daring kita hari ini bersama Bapak Herbert C. Bimanalu sebagai presenter dan sahabat saya yang hebat, Mawaddah Rodatul Jannah sebagai moderator, dan saya sendiri, Evika Lase sebagai host. Mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.